sepanjang malam tadi. Kini kami mau KBM, lindungilah dan jagailah kami di dalam kelas. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ingrid. Kenapa mereka? Sakit. Ada suratnya? Ada. Ya, Ingrid sakit ya? Yuk. Ingrid itu sakit? Sakit. Kalau memang mereka sakit, tolong pergi jenguk mereka kalau mereka sakit parah. Sebelumnya masuk, hadir terus. Iya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, ini mau tanya dulu, kalian sudah sarapan? Sudah. Benar. Jangan sampai ada yang tidak sarapan, Angkat tangannya Branmetang. Nah, ini yang Branmetang ini jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari Metang, berapa jam dari Metang, jam 4 sudah bangun dan siap diri untuk ke sekolah. Bagaimana kalau kalian tidak makan? Sakit. Karena Lemas. apalagi kita sekolah ini sampai jam 12:30 baru pulang. Jangan sampai kalian tidak Makan. Fungsi makan untuk apa? Fungsi kita makan untuk apa? Untuk memberikan energi. Untuk Memberikan energi. memberikan Energi. Kalau kita tidak makan, pasti kita merasa Lemas. kita tidak mempunyai Energi. Jadi kita harus Sarapan. ya. Kali lalu kita sudah belajar tentang organ Pencernaan. Mungkin ada yang masih ingat organ-organ apa saja? Organ mulut. Saya. Ya, Desi. Organ mulut. Apa lagi? Kerongkongan. Terus Organ usus. usus. Ada lagi? Gigi. Ada lagi? Usus besar dan usus halus. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan pada sistem pencernaan yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu organ yang mengalami sakit atau yang mengalami kerusakan akibat dari asupan makanan, yang membuat organ kita mengalami sakit, ya. Jadi sekarang tujuan dari pembelajaran adalah bisa semuanya lihat di depan. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan makanan dengan teliti. Nah, di sini kalian bisa mengamati gambar dulu. Setelah itu kalian mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan dengan teliti. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan, pada manusia secara kritis. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, itu maksudnya kalian setelah mengamati gambar, kalian bisa mengaitkan. Oh iya, gambar ini kira-kira nanti penyakitnya apa? Mengerti maksudnya? Mengerti. Setelah itu mampu menganalisis penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan? Dan yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan upaya kita bagaimana untuk menjaga agar gangguan pada pencernaan kita itu tidak akan terjadi. Paham ini? Paham. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan baik-baik gambar, Bisa. Gambar apa itu? Lingkungan yang
dengan upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Paham? Sekarang Ibu mau tanya dulu. Cobalah temukan permasalahan pada gambar tersebut. Permasalahan apa saja? Ya. Makan makanan yang kurang sehat. Siapa lagi? Makan makanan berminyak dan pedas. Satu. Lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor. Terus. Minuman alkohol. Minuman yang beralkohol. Terus. Makan makanan yang sudah hinggap lalat. Oh, makan makanan yang sudah hinggap lalat. Lagi. Sebu. Ya. Minum air yang belum dimasak. Minum air yang belum dimasak. Masak. Ada lagi? Konsumsi Buah dan sayur. Ya, kurang mengkonsumsi buah dan Sayur. Itu semua adalah masalah. Itu semua adalah masalah yang dapat mengganggu sistem pencernaan pada manusia. Nah, kemudian apa informasi yang kamu dapatkan pada gambar tersebut? Informasi apa yang kamu dapat pada gambar tersebut? Informasi yang saya dapat dari permasalahan tersebut adalah kita akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan, misalnya diare, sembelit, mak, sariawan, dan lain-lain. Ya, pintar Jadi itu semua masalah. Masalah yang menyebabkan itu terjadi adalah diare, sembelit, mak. Itu semua adalah masalah-masalah yang kalian sudah lihat tadi. Paham Yang kemudian, menurut pendapatmu, gangguan apa yang kira-kira akan terjadi? Menurut pendapat saya, gangguan yang akan terjadi pada permasalahan tersebut adalah gangguan pada lambung, usus besar, usus halus, dan pada mulut. Ya, gangguan yang akan terjadi itu pada organ pencernaan kita. Misalnya pada lambung, pada mulut, pada usus halus, dan pada usus besar. Jadi kira-kira kalian paham? Paham ini? Paham? Itu semua masalah. Nah, dari masalah itu kalian bisa menentukan kira-kira organ apa yang mengalami gangguan jika kita mengalami masalah tersebut. Bagaimana upaya kita untuk menjaga agar organ pencernaan kita tidak mengalami sakit? Upaya kita apa? Apa yang kita lakukan? Paham? Paham? Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok tadi? Sudah. Dalam bentuk kelompoknya ada berapa kelompok ini? Ada 4? Empat. Ada 4? Nah, sekarang 4 kelompok ini masing-masing kalian diskusikan LKPD yang Ibu sudah bagikan. Kalian diskusikan dengan teman. Kalian diskusikan LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi. Kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi dalam bentuk kelompok. Diskusikan bersama. Baca baik-baik soalnya. Buatlah hipotesis dugaan sementara berdasarkan permasalahan yang kalian buat. Jawab. Menunda makan dengan alasan sibuk bekerja. Pilih menu sembarang dapat memicu gangguan kesehatan. Kehidupan modern menjadikan orang sering berpikir simpel dan relatif tak peduli makan sehat. Nomor 3. Analisislah permasalahan dengan mendapatkan informasi dari sumber belajar yaitu jurnal, artikel,
yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah. Jawab. Sembelit. Nomor 1. Jenis penyakit sembelit. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar. Penyebab penyerapan air yang berlebih di ileum. Akibat bagi tubuh. Feses menjadi keras sehingga susah dikeluarkan. Upaya penanganan atau pencegahan. Makan makanan berserat manis, buah dan sayuran. Diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar. Penyebab penyerapan air di usus besar terganggu akibat feses encer. Akibat bagi tubuh. Feses menjadi encer. Upaya penanganan atau pencegahan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan sehingga terhindar dari kuman dan penyakit. MAG. Jenis penyakit MAG. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan lambung. Penyebab pola makan yang tidak teratur. Akibat bagi tubuh. Merasa mual dan muntah, nyeri di ulu hati. Upaya penanganan atau pencegahan. Menerapkan pola makan yang teratur dengan gizi seimbang. Jenis penyakit appendicitis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus buntu. Penyebab infeksi virus bakteri. Akibat bagi tubuh. Sakit pada perut kanan bawah. Upaya penanganan atau pencegahan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tulislah kesimpulan pemecahan masalah. Menjaga pola makan teratur, hindari stres, olahraga yang cukup, perbanyak minum air putih yang sudah dimasak, makan makanan berserat, misalnya buah dan sayuran, hindari makan pedas dan berminyak, menjaga kesehatan makanan, misalnya menutup makanan yang siap disaji. Itulah hasil diskusi. Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok lain ingin menanggapi. Nomor 1 tadi pertanyaannya apa? Ya, jadi nomor 1 dari kelompok 4 ini menanyakan apa pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Maksudnya bacakan pertanyaan itu, baru dijawab dengan baik ya. Apa pertanyaannya di situ? Berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Itu kan suruhan dari nomor 2. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Itu. Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Coba lihat. Nomor 2 pertanyaannya, permasalahan yang ada di wacana adalah menunda makan. Permasalahan yang ada di wacana. Permasalahan kami pertanyaannya itu apa? Apa pertanyaan dari nomor 1 itu tadi? Bukan syubhat. Permasalahan yang ada di wacana. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Sudah? Itu sudah? Iya. Jadi yang mereka tanyakan tadi adalah pertanyaannya apa? Ya. Jadi maksudnya pertanyaan ini ada yang ada di wacana. Sudah ada di wacana. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu. Nomor 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik.
sering menunda makan, kita akan mengalami sakit MAC. Penyakit MAC adalah nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya pola makan yang tidak teratur, infeksi bakteri, akan stres. Gejalanya perut perih, mual, dan kembung. Kedua, rendahnya konsumsi makanan berserat. Jawab, makanan berserat dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh sehingga kita tidak mengalami sembelit. Sembelit adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Nomor 3. Buatlah hipotesis berdasarkan permasalahan yang kalian buat. 1. Menunda makan dengan alasan sibuk bekerja. 2. Pilihan menu sembarang dapat memicu gangguan kesehatan. 3. Kehidupan modern menjadikan orang sering berpikir simpel dan relatif tak peduli makan sehat. 4. Gaya hidup modern memicu pola makan yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi. 4. Analisislah permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu jurnal atau artikel yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah. Jawab. Nomor 1.
Ya. Tunggu sudah. Ya, kalian sudah mengerjakan post-test, nanti Ibu periksa. Sekarang Ibu minta di antara kalian mungkin ada yang mau memberikan kesan, kesan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta Pali untuk memberikan kesan. Ya. Kesan saya mengenai KBM ini. Kami sangat senang dengan metode ini. Kami lebih cepat paham dengan media gambar yang disajikan. Kami tidak merasa bosan dan kami tetap semangat dalam mengikuti KBM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya bisa paham? Bisa. Membosankan atau tidak? Tidak. Ingin belajar terus? Pengen. Ingin belajar seperti ini? Yuk. Jadi, yang membuat kalian merasa senang apa? Kenapa kalian bersemangat dengan metode ini? Karena lengkapnya gambarnya, Bu. Lengkap dengan Gambar. Yang sebelumnya bagaimana? Yang sebelumnya yang mengajar bagaimana? Hanya menjelaskan. Dengan gambar. Oh, jadi yang sebelumnya itu hanya menjelaskan saja tanpa memberikan gambar, sehingga kalian susah untuk paham. Ya, benar begitu? Nah. Jadi yang sekarang ini kalian merasa bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan Ibu menyajikan masalah, kalian bisa mengaitkan penyakitnya apa, gejalanya apa, upaya untuk menyelesaikannya bagaimana. Kalian sudah bisa memahami. Ya, terima kasih. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk dengan bab selanjutnya, yaitu tentang alkohol, bukan alkohol. Apa namanya? Kita mempelajari tentang pemakaian narkotika, tentang itu. Pelajaran yang selanjutnya tentang itu. Jadi untuk bab 5 ini selesai sampai di sini. Terima kasih. Baik, kita bisa menutupi dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang KBM tadi. Kini kami mau istirahat, lindungilah dan jagalah kami di luar kelas. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.